terima kasih. Nyamleng Laras berdiri itu tidak dengan sendirinya. Jadi diawali dari karawitan yang diinginkan oleh keluarga. Jadi sanggar ini adalah sanggar milik Bapak Mutiran. Beliau adalah seorang guru seni, seorang dalang. Nah, menginginkan ya dari keluarganya itu ada yang belajar karawitan. Nah, kemudian dari keluarga juga menyambutnya, istilahnya tumbuh ketemu tutup, sehingga jadilah grup karawitan keluarga atas nama Bapak Mutiran, tanpa nama ya. Jadi grup itu berjalan sampai berbulan-bulan, kurang lebih 3 bulan. Kemudian 3 bulan itu sudah mulai berkurang anggotanya, sehingga ketika latihan itu kurang sekali personilnya, tapi tetap berjalan latihan. Bersamaan dengan itu ada grup di luar dari sini itu yang nasibnya sama. Lah mereka pada datang ke sini, istilahnya tumbuh ketemu tutup juga. Akhirnya di sini diterima dengan tangan terbuka, sehingga menjadi grup lebih besar lagi, lebih eksis lagi dalam latihan. Nah, berjalan beberapa bulan, kemudian ada penentuan, ada ketua, ada kemudian bendahara, dan termasuk nama. Jadi ketika sudah menjadi satu antara grup yang dari luar, kemudian menyatu dengan grup keluarga, maka kemudian ditentukan tadi ketua, ya kebetulan ketuanya saya ya, Pak Suwarto, kemudian diwakili oleh Bapak Soeharto, bendahara Ibu Lasinah, kemudian yang lain-lain seksi-seksi ya. Kemudian ditentukan hari latihan, diberi nama grup yang baru itu dengan nama Nyamleng Laras ya. Itu ditentukan pada tanggal 12 Februari 2023. Sampai sekarang itu nama itu dipakai, dan alhamdulillah masyarakat khususnya Penguncen sudah mengenalnya. Kalau pertunjukan sebetulnya ini lebih kepada penampilan ya. Jadi kalau selama tahun-tahun satu tahun kita latihan itu belum mengiringi apa-apa kecuali kita belajar menguasai alat-alat gamelan. Tentunya perorangan, artinya yang bonang ya menguasai bonangnya, yang kendang menguasai kendangnya, dan lain sebagainya. Jadi 1 tahun berlatih itu hanya belajar bagaimana memukul alat-alat gamelan tersebut. Kemudian tahun berikutnya alhamdulillah ya, di tahun ini itu kita udah diajak untuk belajar naik panggung ya. Walaupun sebelum naik panggung kita sudah istilahnya kalau lengger itu lengger barang ya. Jadi keliling-keliling dulu Mbak. Jadi istilahnya kalau di sini itu apa namanya? Melawat ya, melawat ke sanggar di sana, di Karangrena, Maos, melawat ke Sampang, melawat ke Kebumen ya, Argopeni, dan lain sebagainya. Jadi kita melawat artinya kita merasakan bermain di tempat lain, rasanya bagaimana, ditonton oleh orang lain. Nah, setelah itu alhamdulillah tahun ini kita bisa diajak untuk bersama-sama ngiringi seorang dalang main wayang, alhamdulillah. Walaupun kita hanya sebagian kecil ya, dari itu tidak keseluruhan, kalau keseluruhan belum mampu. Tadi sudah saya sampaikan garis besarnya. Kalau Nyamleng Laras itu pertama keluarga. Nah, keluarga domisili di sekitar sini. Kemudian diikuti oleh dari sanggar lain yang kebetulan juga istilahnya merotoli, sehingga menggabung di sini itu juga orang-orang daerah sekitar sini, tidak jauh. Tapi ada juga misalnya sinden itu ada yang dari Banjarwaru, itu Nusa Wungu, kecamatannya Nusa Wungu.
itu belajar sinden di sini juga. Kemudian saya pribadi, saya orang jauh, saya orang sana pesisir pantai selatan, Mbak. Jadi saya kurang lebih 1 jam perjalanan dari sini ke sana. Itu ada juga yang dari Banyumas, ya. Dari Banyumas juga ada. Kemudian ada juga yang dari Kroya. Jadi yang paling jauh kurang lebih perjalanan 1 jam atau setengah jam. Yang lainnya adalah sekitar sini. Kalau jumlahnya, kalau yang rutin latihan itu 15 orang, Mbak. Namun untuk jumlah terdaftar 20 orang personilnya. Kalau kendala tentu ada, Mbak, ya. Kendala tentu ada. Karena ya satu, ini adalah kesenian lama yang dicintai oleh orang-orang lama. Anak-anak muda termasuk jenengan mungkin ini juga kurang cinta kepada seni Jawa, ya, nggak tahu juga ya. Tapi rata-rata anak-anak muda itu senangnya ya yang dangdutan, yang originan seperti itu. Jadi kendalanya pertama ya memang namanya latihan seni itu satu ya, itu harus ada gurunya yang mumpuni. 2, semangatnya yang ada ya. Kalau tidak ada semangat ya tidak bisa. Ada semangat gurunya nggak ada juga nggak bisa. Jadi ini harus sama-sama. Jadi kendala yang kita hadapi adalah kesemangatan dari mereka, terutama anggota ya, yaitu untuk kompak ketika latihan berangkat semua. Ternyata mereka juga kebutuhannya masing-masing. Ada yang penting ini, penting itu, sehingga asal di atas 50% latihan tetap berjalan. Harapan Nyampleng Laras ke depan ya tentunya ingin lebih dikenal oleh masyarakat luas, kemudian tetap bisa menjaga atau menghidupkan, menguri-uri kebudayaan Jawa, sehingga kebudayaan Jawa ini tetap bisa eksis di tengah masyarakat, dicintai oleh masyarakatnya, dan selalu bisa berkembang. Saya mengharapkan ya, atau berpesan kepada masyarakat, utamanya kepada yang sepuh-sepuh, itu tanamkan kepada anak-anaknya, itu tanamkan kesenian Jawa. Kenapa kesenian Jawa harus ditanam kepada anak-anak? Di situ itu ada etika, ada unggah-ungguh, ada sesuatu yang sulit didapatkan di tempat lain. Yang saya dapatkan di sini ya, kalau dulu saya pernah membaca, mendengar bahwa untuk melatih kecerdasan otak, itu otak kita itu tidak boleh berhenti berpikir. Sehingga dengan kita latihan gamelan itu otak kanan, otak kiri ya, itu selalu bekerja bersama. Apalagi yang alat pukulnya itu kanan kiri, ini harus kanan dan kiri harus sinkron. Kalau yang alat pukulnya satu itu ya mungkin akan lebih mudah dibanding yang alat pukulnya 2. Saya kira itu jadi pesan saya kepada masyarakat, tanamkanlah kecintaan kepada kebudayaan Jawa sehingga bisa terjaga kebudayaan Jawa itu.